Hey, Kita ketemu lagi di buka mic, buka suara, buka pikiran. Black. Men in Black. Oh, iya. Dua cowok hitam. Ya kan bajunya doang. Oh iya bajunya. Yang penting pikirannya nggak hitam. Pikirannya selalu bening. Selain Iya kan? Man in Black ada apa lagi? Man in? Ada man in problem. Wah. Agak lebih sederhana ya. Iya. Yaitu seorang laki-laki yang tadi kita baca beritanya Heeh. mendapatkan masalah karena melakukan KDRT. Ini yang gue pengen tanya. Gue tinggal di KDRT. Gue tinggal di sebuah lingkungan. RT 1, RT 2, RT 3 jelas. KDRT. Jelas. KDRT. Nomor berapa RT-nya Jelas. KDRT RT-nya RT berapa? Bukan. Ini kan KD. Heeh. Bukan nomor KDRT. Oh. Kekerasan dalam rumah temen lu. Jangan kayak teman. Kekerasan dalam rumah Lesti. Rumah tangga. kayaknya kan. KDRL sebenarnya. KDRL. Kekerasan dalam Rumah tangga. rel listrik, kereta rel listrik. Makin panjang itu. Iya. Ini Kenapa lo nyebut Lesti? Karena karena gue baca berita. Entah ya gue belum, tapi baru baca. Tapi kalau ada di Detik, di media-media mainstream biasanya nggak meleset. Itu ada seorang pasangan muda, artis. Ini tiap hari ada di sosial media. Bahkan ketika ulang tahun aja ngasih hadiah istrinya tuh mobil yang harganya tuh bermiliar-miliar. berarti kan sayang. Iya, jangan kayak temen gua. Namanya Chandra. Kenapa Chandra? Iya, ngasih hadiah istrinya. Hah? Itu seperangkat alat sulap. Itu Chandra apa Pak Tarno? Iya kan ada seperangkat alat sulap. Ini Iya, seperangkat alat sulap. Jadi begitu dikasih tuh topi isinya kelinci. Iya bagus dong, malah terhibur. Iya, tapi ini wah udah pokoknya ini pasangan ini jadi idaman setiap cowok cewek di Indonesia. Pokoknya netizen ngeliat ini ideal, tapi ternyata Di balik kemesraan mereka itu terjadi katanya nih KDRT. itu. Kekerasan dalam rumah tangga. Benar. KDRT itu ada dua. KDRT secara fisik dan verbal. Oh, Dulu boleh. Atau orang nggak peduli kalau ada suami atau istri berantem di rumah. Udah itu urusan nggak ada yang mau dapur orang. ikut campur ya? Tahu-tahu dari gotong. Kan bahaya. Iya benar. Tapi sekarang Udah ada undang-undangnya. undang-undangnya. Ada undang-undang. Dan itu ya meskipun kalau KDRT ringan paling 6 bulan. Dihukumnya 6 bulan. Tapi itu pun kalau terjadi perdamaian gak jadi dihukum kalau KDRT itu. Oh, Misalnya nih, lu sama istri lu ribut, dilaporin tuh lu sama istri lu. Ternyata begitu di polsek ya ditanya, ini bener nih mau dilaporin. Karena kalau udah dilaporin ujung-ujungnya kan cerai biasanya. Iyalah, masa lu sama istri yang satu tersangka kan ya enak kan. Iya, enak kan. Kebayang kan? Benar. Pas malam mau itu kan kebayang waktu di BAP kan jadi. Ilfil jadi. Ilfil. Iya. Inilah kalau pasangan muda terlalu buru-buru. Ini namanya pernikahan dini. Itu masih sinetron. Emang ada? Ada Oh iya, pernikahan dini. Iya. Ada sinetron. Tapi kan ini ada terusannya. Oh iya ada terusannya. Pernikahan dini hari. Penghulunya masih ngantuk dong. Jam 2 malam, meret itu pernikahan dini hari. Iya. Itu akibatnya memang sebelum menikah tuh harus kayak lu lah gitu kan. Ya belum ada justru. Belum ya, makanya gue nggak melakukan kekerasan. Iya maksudnya, lu kan belum. Makanya gue nggak bakal melakukan KDRT. Berarti lu masih punya waktu panjang untuk mempersiapkan mental. Kalau digampar gimana nangisnya? Gue justru melakukan kekerasan terhadap ban motor. Loh, kok ban motor? Gue mau Pak terlalu keras, kekerasan. Oh iya, lu kesini tinggal bengkel ya. Nah ini ada yang mau ngomongin soal KDRT. Soal KDRT. Pasti yang ngerti soal kekerasan dalam rumah tangga. Bukan, kekerasan dalam celana. Ya. Mbak Ira. Iya. Apaan nih? Topiknya menarik banget tentang kekerasan. Iya. Wah kalau soal keras ya kayaknya langsung nyamber aja. Ya kan udah menghasilkan 3 orang anak. Kan gak cuma keras.
Apa? Panjang juga. Panjang rezekinya. Amin. Iya. Orang yang masih gelar jumuran di luar tuh udah saking panjangnya. Persoalannya panjang. Soalnya panjang. Nggak kelar-kelar. Katanya dari Medan kemarin. Betul sekali dari Gimana? Medan. Saya waktu itu ke Medan itu banyak banget orang Batak. Waktu gue ke Solo banyak orang Jawa. Oh, iya. Saudara-saudara kita emang banyak. Iya. Mak, Ya. punya ulasan menarik nggak soal pasangan muda yang konon? Ya kita nggak tahu detailnya gimana, tapi infonya dilaporin. Wah, ini dia Mak mau mengulas Kita sekarang lihat juga. orang gosip. Mak Ira! Mama gosip. Polisi dalami laporan KDRT Rizky Bilar ke Lesti. Dugaan KDRT berulang. Wah, surprise emak dengernya. Secara nih, kalau lihat di konten YouTube-nya, mereka tuh pasangan romantis banget. Beda dengan suami emak yang bukan tipe orang yang romantis. Pernah nih ya, emak ke bioskop dengan suami. Bayangan emak di bioskop banyak orang pacaran. Ih bener aja. Ada yang pegangan tangan. Ada yang elus-elus rambut. Ada yang tepuk-tepuk pundak pacarnya. Keselak knalpot Supra. Terus kan emak ngomong ya ke suami emak. Papa, tangan papa nganggur. Terus suami emak dengan dinginnya menjawab. Iya kenapa? Ih, makan gemes banget ya, padahal emak udah ngasih kode. Ya emak jawab aja, ya udah kalau tangan papa nganggur, pergi sana ngelamar jadi CPNS. Yeah. Tangannya pergi ngelamar. Padahal emak dari rumah udah siap-siap, pakai rok kancing, yang kancingnya depan nih, rok pakai kancing depan, berharap digrepe yang halal. Bicara tentang grepe nih, grepe tentang Nikita Mirzani nih. Yang ancam sebarkan lokasi check-in Najwa Shihab. Waduh, apa peduli lindungi adminnya Nikita Mirzani ya? Seru banget dah ikuti perseteruan Nikita dan Najwa. Saking serunya Ibu Susi Pujiastuti sampai turun gunung bela Najwa Shihab. Turun gunung. Itu kan yang sekarang sedang diviralkan sama SBY. Berbeda pendapat itu hal yang wajar karena inilah negara demokrasi. Tapi berpendapat dialah yang paling berjasa sementara orang lain yang tinggal gunting pita. Ini yang patut dipertanyakan. Kenapa? Karena sekarang orang semakin cerdas dengan mudah dapat menilai secara fakta dan bukti nyata. Contoh bukti, mangkraknya proyek Hambalang. Mangkraknya proyek Rusun yang jadi lokasi syuting Pengabdi Setan 2 dan mangkraknya Gedung Pemuda di NTT setelah habiskan dana 12 miliar di masa SBY. Sudah ya, jangan kita bicarakan lagi SBY, biar beliau istirahat, kan habis turun gunung. KPU menetapkan masa kampanye 2024 hanya 75 hari. Lebih pendek dari masa kampanye 2019 yang hampir 5 bulan. Maksudnya adalah untuk meminimalisasi polarisasi. Apa iya sih? Semua senbasi. Ya benar. Kampanye 75 hari untuk mencegah polarisasi masyarakat. Apa sih itu polarisasi? Yuk kita nanya ke KPU. Polarisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian atas 2 bagian. Nah ini kan bahaya ya, apalagi kalau polarisasi ini membuat suatu kelompok menganggap pandangan dan prinsipnya yang paling benar. Ini bahaya. Contoh kecil ini bila terjadi di kosan emak. Satu pihak menuduh pihak lain suka ambil makanan yang bukan miliknya di kulkas kos-kosan. Emak sebagai ibu kosan tentu harus bijak. Bijak berpihak pada yang gak nunggak. Di mana-mana yang punya kuasa uang. Ingat ya Mbak Najwa, gunakan kata-kata oknum. Karena masih ada orang jujur di antara yang pura-pura jujur. Tapi yang pasti nih 24 parpol sudah mendaftar di KPU dan dokumennya lengkap. Hanya belum dapat nomor urut. Bayangkan jika pemilu parpol tidak pakai nomor urut saat kampanye nih. PDIP maju. Pilihlah PDIP nomor urut.
urut, PDIP melirik ke Golkar. Golkar melirik ke Nasdem. Tapi Nasdem buang muka. Rupanya sudah beda koalisi. Akhirnya tentukan nomor urut dengan home pimpah. Seru sekali ya. Sesuruh anak kosan kalau nomor kamarnya diacak. Begitu masuk kamar, salah kamar. Mereka nggak ribut, malah girang. Memang ini yang dari dulu kami harapkan, Bu. Salah masuk kamar. Yuk, nomor parpol akan diundi oleh KPU pada tanggal 4 Desember. Masih ada kesempatan untuk berdoa agar dapat nomor cantik. Secantik Nikita Mirzani dan Najwa Shihab. Mak demen nih kalau berdua akur secara nih. Netizen tuh ada yang suka wanita cerdas, ada juga yang suka wanita cerdas. Baik nih, Mak tutup kali ini tidak dengan pantun ya, tapi dengan lagu Rehan yang sedang viral. Nah, begitu sulit lupakan Rehan. Rehan anak kosan yang nunggak bayar. Begitu sulit lupakan Rehan. Saya ibu kos-kosan. Jadi Rehan tuh anak. Itu dia anak kos-kosan. Baru lihat Tadi emang ngomongin nomor urut. Nomor urut. Saya jadi ingat kalau ke panti pijat itu harus ngambil nomor urut. Ada orang panti pijat sih. Ini partai. 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 Harusnya awalnya di panti pijat. Oh. Kan ke panti pijat harus ngambil nomor urut. Oh, untuk urut. Untuk urut. Nomor urut. Iya. Oh, Iya. pengalaman ini testimoni yang sering banget keluar masuk. Ini Haji Naim biasanya. Yang tukang urut patah hati itu. Patah tulang. Oh, patah tulang. Oh, patah hati mah Itu beda. lucu juga ya kalau sebelum diundi nomor urut partai itu biasanya partai udah nyiapin tuh. Jadi ngeprint misalnya nomor ada 24 partai. Betul. Itu ngeprint dari persiapannya tuh nomor 1 sampai 24 jaga-jaga. Jaga-jaga. Karena apa? Begitu partai misalnya Golkar ternyata nomor 5, dia udah nyari 5. Wah. Gini. 5. 5-nya gini. Oh, 5-nya gitu. V. Oh, V. 5 Romawi. Udah ngandung gini kan? 5 Romawi. Perasaan 2. Saya gue saranin nomornya biar nggak rebutan dan bingung, harusnya ratusan ya atau ribuan. Walaupun partainya cuma 24 tapi dimulai dari 1000. Tapi yang bingung jarinya bagaimana kalau ribuan. Iya, biar nggak Pilihlah rebutan. nomor 1000. Panggil orang suruh baris begini. Oke, mudah-mudahan siapa tadi Lesti dan Rizky Rizky Bilar tersolusi ya. Amin. Dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, Warohmah. warohmah. Rukun, ya. Amin. Tepuk tangan buat Pak Ira. Makasih Maira.